Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tirta Adi Kusuma Suparto, S.Kepners MK, selaku dosen mata kuliah agregat komunitas. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang masalah komunitas kematian bayi atau infant mortality di tingkat RW. Adapun anggota kelompok kami yaitu Asila Soleha, Anita Rapikasari yaitu saya sendiri, Nazla Putri Nindita, dan juga Olia Rizky Fatimah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu infant mortality. Infant mortality yaitu angka kematian bayi adalah jumlah kematian anak di bawah usia 1 tahun yang dinyatakan per 1000 kelahiran hidup. Beberapa variasi tingkat kematian bayi di tingkat internasional disebabkan oleh variasi antar negara dalam hal pendaftaran bayi prematur. Amerika Serikat dan Kanada adalah 2 negara yang memiliki proporsi bayi dengan berat badan kurang dari 500 gram yang jauh lebih tinggi dengan peluang bertahan hidup yang rendah, sehingga melaporkan angka kematian bayi yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Anita. Selanjutnya ada data epidemiologi. Nah, jadi survei demografi dan kesehatan Indonesia atau yang bisa disebut SDKI yang telah dilaksanakan beberapa kali menunjukkan dari tahun ke tahun angka kematian bayi di Indonesia ini mengalami penurunan. Pada tahun 2007 tercatat 34 kematian per 1000 kelahiran hidup dan menurun hingga 24 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017 yang akan ditampilkan pada gambar 1 di salin dia selanjutnya. Hal ini berarti bahwa 1 dari 42 anak yang lahir meninggal sebelum mencapai ulang tahun pertamanya. Boleh di next? Baik, teman-teman, di sini udah terdapat gambar 1, yaitu angka kematian bayi di 3 provinsi dan Indonesia, yang menunjukkan survei demografi dan kesehatan Indonesia dari tahun 2007 hingga 2012, yang dimana ada dari NTB, Gorontalo, hingga Kalimantan Selatan. Yang berwarna merah muda ini, dia ini survei demografi tahun 2007 di NTB mencapai angka 72 dan tahun 2012 di NTB mencapai 57. Di Gorontalo, SDKI 2007-nya mencapai 52 dan SDKI 2012-nya mencapai 67. Selanjutnya, di Kalimantan Selatan, yaitu ada SDKI 2007-nya ada 58 dan SDKI 2012-nya ada mencapai 44. Selanjutnya di sini ada rata-rata di Indonesia yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada mencapai 34, 32, dan 24, itu tuh dari per 1000 kematian. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada tabel untuk epidemiologi untuk distribusi frekuensi faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian bayi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Kalimantan Timur dengan uraian umur ibu yang kurang dari 20 tahun itu bernilai 2 dan berpresentase 0,54 dan dengan nilai yang tidak berumur dengan kurang dari 20 tahun itu ada dengan nilai 1% dengan presentasi 0,27 dan ke bawahnya bisa dibaca. Dan untuk jumlah anak yang masih hidup di umur 1 sampai 2 tahun itu ada yang masih hidup itu di umur dinilai 175 dengan presentase 47,33 yang dengan tidak hidupnya dengan nilai 25 dengan presentase 7,03 dengan umur 3 tahun yang masih hidup berjumlah 135 dengan presentasi 36,49 dan yang tidak itu dengan nilai 34 dengan presentasi 9,19. Dengan jarak kehamilan dengan sebelumnya 24 bulan atau kurang itu yang mencangkup dengan nilai 58 dengan presentasi 1,51.
Dan yang tidak itu dengan nilai 10 dengan presentasi 4,96, dengan usia kehamilan 25 bulan ke atas itu mencakup dengan nilai 111 dengan presentasi 2,56, dan yang tidak itu mencakup dengan nilai 25 dan dengan presentasi 12,38. Dan pendidikan ibu ini ada yang belum pernah sekolah, ada yang tamatan SD atau SLTP, dan ada juga yang SLTA dan juga PT. Nah, lalu untuk selanjutnya ada faktor kematian pada bayi. Yang pertama ini terlihat dari usia bayi, dan yang kedua ada dari pemeriksaan ANC, yang ketiga ada berat badan bayi, yang keempat bayi kembar, yang kelima dengan jenis kelamin bayi, yang keenam umur dari ibu, yang ketujuh status pekerjaan ibu, yang kedelapan dengan pendidikan ibu, yang kesembilan tempat tinggal, untuk yang ke-10 itu ada indeks kekayaan, nomor 11 biaya kesehatan, dan yang nomor 12 adalah akses fasilitas kesehatan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada upaya pencegahan kematian bayi, yaitu berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan angka mortalitas, antara lain yaitu dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawat khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana menurut Suparna Purwowiono tahun 2020. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu ada promosi kesehatan infant mortality, yaitu penyuluhan kesehatan, ada pembinaan posyandu wanita, pemberian program keluarga berencana atau KB, yang terakhir ada pemantauan pemberian ASI eksklusif terhadap bayi. Next slide. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok 1 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.